semua. Ya, hari ini kita akan masuk pada mata kuliah penulisan karya ilmiah atau penulisan ilmiah. Ya. Adapun materi kita kali ini adalah berkaitan dengan topik penelitian. Jadi dalam penelitian itu sebelum membuat judul harus ditentukan dulu topiknya. Jadi judulnya itu menyusul kemudian setelah ditentukan topik penelitian. Jadi ketika Anda akan melakukan penelitian atau menentukan judul, maka Anda harus tahu terlebih dahulu yang terkait dengan judul, ya, dengan topik maksudnya, ya. Jadi oleh sebab itu ada tahapan yang harus dilalui ya ketika membuat penelitian dalam menentukan topik. Yang pertama adalah peneliti harus menentukan ide atau topik atau gagasan penelitian. Jadi apa yang dipikirkan oleh peneliti. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, maka Anda harus memikirkan apa yang akan Anda teliti dulu. Ya, bisa gagasan itu atau ide dari berbagai sumber bisa Anda lakukan, ya. Bisa melalui hasil pengamatan atau observasi, bisa melalui diskusi, bisa membaca hasil penelitian, ya. Bisa juga membaca media massa dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan ide atau topik yang akan ditentukan oleh peneliti dalam hal ini. Sebagai contoh misalnya, ketika Anda akan meneliti, maka Anda akan lihat sekeliling Anda. Jadi persoalan kesehatan itu begitu banyak, ya. Misalnya ada saat sekarang ini pandemi COVID, ya COVID misalnya. Oh, orang ini meskipun pandemi tapi banyak tidak menggunakan masker. Oh, ternyata penggunaan kesadaran masyarakat menggunakan masker itu bisa menjadi topik, ya. Nah, jadi ini yang banyak hal bisa Anda lihat, ya. Misalnya kesadaran masyarakat menggunakan masker. Nah, ini menjadi topik penelitian, ya. Ini bisa. Jadi sebenarnya banyak, ya. Kemudian misalnya ada juga yang vaksin misalnya. Jadi peserta vaksin yang sedikit, kesadaran vaksin yang rendah. Nah, itu bisa, ya. Jadi ini bisa juga Anda lakukan, Anda buat sebagai sebuah topik. Jadi banyak hal Anda buat dalam menawarkan ide atau gagasan yang akan Anda sampaikan. Kemudian yang kedua, ide atau gagasan tersebut harus dikonversi menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Ya. Jadi bagaimanakah penggunaan masker pada masa pandemi? Karena kondisi saat sekarang dengan menurunnya berbagai kasus COVID, kemudian orang tidak menggunakan masker, maka itu bisa dikonversi menjadi pertanyaan penelitian, ya. Karena penelitian itu tujuannya adalah menjawab semua persoalan, ya. Menjawab apa yang Anda tanyakan dijawab melalui sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga, peneliti harus mengumpulkan data pendukung yang terkait dengan ide penelitian. Jadi data yang Anda kumpulkan, ya, akan Anda teliti, ya, harus disiapkan yang berkaitan dengan penelitian itu. Jadi kalau misalnya kesediaan masyarakat menggunakan masker, jadi menurunnya jumlah pengguna masker, maka itu harus Anda cari data yang terkait dengan penggunaan masker. Ya, berapa jumlah orang yang menggunakan masker dan berapa orang yang tidak menggunakan masker, ya. Nah, karena itu ide penelitian tersebut tanpa didukung oleh data atau kajian pustaka atau teori yang bisa mendukungnya. Jadi akan sulit untuk diuraikan atau dijawab penelitian tersebut, ya. Kemudian yang keempat, ya, itu di mana peneliti tersebut harus menentukan metodologi, ya, metode penelitian yang tepat. Cara apa, bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Ya, misalnya desain penelitiannya, kemudian sampelnya, cara menentukan sampel, ya. Kemudian cara penarikan sampel. Nah, ini juga harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan metode di dalam melakukan penelitian. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari topik atau ide penelitian, ya. Ya, yang pertama adalah gunakan perpustakaan, ya. Jadi Anda bisa gunakan perpustakaan dan internet, ya, sebagai sumber dalam menentukan sebuah topik. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Anda bisa searching kemana-mana untuk menentukan topik penelitian, ya. Atau bisa juga dari hasil diskusi Anda dengan teman Anda yang lainnya. Kemudian melatih ketelitian dalam membaca artikel ilmiah. Jadi kalau ada artikel
Anda pelajari, Anda teliti mana yang memungkinkan Anda untuk masuk membuat sebuah topik penelitian. Kemudian melatih ketelitian itu membaca artikel ilmiah tadi yang sudah dipublikasikan. Oleh sebab itu, dalam membaca kritis harus dikoreksi. Apa yang Anda baca tidak hanya Anda terima, Anda baca, Anda pahami, tidak. Tapi sekedar ketika Anda membaca juga harus diikuti dengan kritikan ya, terhadap sebuah artikel yang Anda baca. Ya. Kemudian bisa diterapkan atau tidak. Kalau misalnya Anda sudah menemukan bahwa penelitian itu dapat dijadikan sebagai landasan sebuah ide atau gagasan, kemudian Anda tanyakan apakah itu bisa diterapkan atau tidak dalam penelitian Anda. Ya. Kalau tidak ya jangan lanjutkan, tetapi kalau bisa Anda lanjutkan. Ya. Kemudian relevansinya dengan keilmuan dan kondisi situasi saat itu. Ya, jadi misal kalau Anda meneliti kemudian misalnya ke pandemi 10 tahun mendatang pandemi tidak lagi menarik ya. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai penelitian ya. Misalnya kalau Anda meneliti tentang MERS misalnya, Middle East Respiratory Syndrome ya. Saat sekarang ini ya tidak ada lagi MERS kan begitu ya. Nah, jadi harus sesuaikan dengan konteks yang saat ini relevan untuk dikumpulkan datanya. Kemudian lihat pada bagian saran ya dalam penelitian. Biasanya ada penelitian itu saran-sarannya. Jadi Anda lihat saran penelitian itu sehingga dia akan memberikan masukan bagi penelitian yang akan Anda lakukan ya. Temukan ide dari lapangan, bisa saja ketika Anda berkunjung ke puskesmas itu ya. Kemudian di pelayanan kesehatan lainnya atau rumah sakit itu bisa Anda lihat ya dalam mengumpulkan topik penelitian ya. Misalnya Anda ketika di puskesmas banyak hal yang bisa Anda temukan ya. Tanya sakitnya apa, nah, itu bisa menjadi topik penelitian. Ataupun di kesehatan ini yang Anda rasakan. Ya, misalnya ya, apa yang Anda rasakan? Oh Pak, Sami remaja putri anemia. Ya, anemi kan bisa ya. Ya, menstruasi yang tidak teratur. Ya, misalnya menstruasi tidak teratur kan begitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai topik penelitian untuk Kespro ya. Kesehatan reproduksi. Jadi banyak hal yang bisa Anda lakukan dalam sebuah penelitian. Jadi tadi bisa dengan berbagai cara ya. Kemudian yang lain dengan cara yang lain adalah dengan minta pendapat orang yang tepat ya berkaitan dengan topik penelitian. Jadi bisa saja Anda minta pendapat saran dari orang lain yang terkait dengan topik penelitian yang akan Anda teliti. Anda jadikan sebagai topik penelitian. Misalnya ya bisa dosen, bisa ketua divisi, bisa pakar, bisa kakak tingkat ya, kelas, dosen pembimbing akademik ya. Itu bisa saja biasanya dilontarkan lagi kepada Anda. Anda senangnya mana? Nah, begitu ya. Kompetensi Anda di mana? Nah, itu yang biasanya ditanyakan kembali kepada Anda dalam menentukan sebuah topik penelitian ya. Sehingga itu yang menjadi dasar memudahkan Anda untuk melakukan penelitian. Jadi kalau Anda memiliki interesting atau menarik terhadap penelitian yang Anda buat, maka itu akan memudahkan Anda ya. Tetapi kalau penelitian itu tidak menarik bagi Anda, ya sulit untuk dipaksakan untuk dilakukan penelitian. Oleh sebab itu yang Anda lihat adalah saya ini senangnya apa, kan begitu ya, dalam sebuah penelitian. Kemudian Kevin Byron ya dalam makalahnya berjudul What is Creativity in Research? Ya, jadi apakah yang dinamakan dengan kreativitas dalam riset ya, penelitian ya. Dia merangkum kiat-kiat menjadi scamper ya. Scamper ini sebenarnya hanya singkatan ya. Yang pertama adalah substitusi atau substitute ya, pengganti. Jadi mesti mengganti sebuah topik yang misalnya penelitian yang sudah ada Anda ganti topiknya. Nah, itu saja ya. Itu bisa Anda lakukan. Misalnya tadi tentang hipertensi. Hipertensi bisa Anda, saya hipertensi primer. Saya hipertensi sekunder. Jadi satu topik saja, satu misalnya tentang hipertensi itu bisa dibuat berbagai judul penelitian. Misalnya hipertensi primer, hipertensi sekunder, hipertensi pada remaja misalnya, hipertensi pada pemuda 25 sampai 40 tahun, kan begitu ya. Hipertensi pada lansia, hipertensi pada ibu hamil, hipertensi pada wanita. Ini menjadi banyak topik penelitian, sebenarnya topiknya hanya satu, yaitu
hipertensi ya. Nah, ini kan bisa Anda kembangkan sebenarnya ya. Nah, jadi satu topik bisa untuk berbagai judul penelitian. Oleh sebab itu Anda bisa kolaborasi dengan yang lainnya ya. Jadi tidak susah sebenarnya ya. Nah, hanya dalam satu topik bisa untuk judul penelitian yang lain. Kemudian mengkombinasikan atau combine ya di antara berbagai pendapat tadi. Jadi bisa dikombinasikan dari berbagai pendapat, saran sehingga dia menjadi sebuah topik penelitian ya. Topik itu kemudian menjadi ya tadi menjadi judul ya. Kemudian mengadaptasi atau adapt ya, jadi adapt ini mengadopsi, mengambil dari penelitian-penelitian yang sudah ada ya. Jadi mengadopsi, tetapi tempatnya berbeda. Ada yang menyebutnya istilah penelitian yang sama tetapi lokasinya berbeda ya, atau melakukan adaptasi ya. Kemudian modifikasi, modify ya. Penelitian yang memodifikasi, tadi topiknya dimodifikasi. Misalnya tadi tentang katakanlah tadi hipertensi, nah, itu dimodifikasi. Ini hipertensi primer sekunder itu kan sudah dimodifikasi ya. Jadi dalam satu topik bisa 3 judul ya. Satu tadi hipertensi saja, kemudian hipertensi primer, hipertensi sekunder ya. Kalau ada hipertensi tersier, nah, kan begitu ya. Pada misalnya kelompok umurnya pada remaja, pada pemuda, pada lansia, pada wanita, pada ibu hamil, nah, kan begitu ya. Nah, ini bisa saja Anda lakukan di modifikasi. Kemudian menggunakannya untuk hal lain atau put the other uses. Nah, menggunakan untuk hal-hal yang lain yang ada kaitan dengan penelitian ya. Kemudian menghilangkan atau eliminate ya, menghilangkan sesuatu tadi komponennya. Tadi misalnya ada yang meneliti tentang hipertensi sekunder, oh Anda hipertensi saja kan begitu ya, bisa saja ya. Kemudian melakukan sebaliknya atau reverse. Nah, reverse ini kebalikan dari tadi. Kalau misalnya Anda meneliti tentang hipertensi, ada yang meneliti tentang hipotensi. Ya, tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Nah, begitu kan. Jadi di samping Anda meneliti tentang hipertensi, bisa juga Anda meneliti tentang hipotensi. Ya, ini tadi ya, yang berkaitan dengan sebaliknya atau reverse. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan mencoba melakukan camper ini atau scamper terhadap salah satu atau sebagian. Jadi bisa tadi dengan scamper ini Anda bisa menggunakan salah satu atau sebagian teknik ini ya dalam sebuah penelitian. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit ya kalau memang Anda menguasai scamper ini. Nah, atau seluruhnya dari apa yang sudah dilakukan atau diteliti oleh orang lain. Jadi sebenarnya dengan scamper ini memudahkan Anda untuk menentukan topik ya. Jadi tugas Anda adalah membuat proposal penelitian ya. Nah, jadi tugasnya nanti saya buatkan sistematika penulisannya ya. Dikumpulkan nanti pada saat UAS ya. Kemudian sebagai starting point atau titik awal untuk dipertimbangkan sebagai topik penelitian, coba pertimbangkan dan memilih salah satu dari ya misalnya kalau kita lihat pada hipotesis untuk dibantah atau didukung. Biasanya dalam penelitian kita adalah bagaimana kita membuat hipotesis ya. Karena hipotesis itu adalah dugaan sementara terhadap jawaban itu. Untuk kebenarannya perlu dibuatkan pembuktian ya. Kemudian masalah keseharian, masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya Anda insomnia misalnya ya, begadang malam-malam gitu, tidak tidur gitu ya. Nah, itu kan masalah sehari-hari yang Anda hadapi ya, termasuk juga misalnya ya sulit bangun pagi hari, itu kan masalah itu karena tidak mendapatkan sinar matahari di pagi hari ya. Nah, itu masalah, dua-duanya sudah masalah yang di hadapan Anda ya, itu ada pada Anda misalnya ya. Pasti di sini ada ya yang tidurnya malam bangunnya siang ya. Nah, iya. Ada Pak. Iya, di sini ada pakar-pakarnya ini. Pakar tidur larut malam ya, pakarnya bangun siang ya. Ya, ini bisa jadi topik penelitian ya. Ya. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari Anda itu bisa dijadikan sebagai
Topik penelitian. Yang senyum-senyum itu ya pasti itulah orangnya kan gitu ya. Kemudian ide untuk diuji ya. Jadi ide itu untuk diuji kebenarannya. Karena dalam penelitian itu kita menjawab apa yang ditanyakan ya. Jadi Anda yang bertanya kemudian itu harus dijawab. Jawabnya bagaimana? Caranya adalah melalui penelitian atau riset ya. Keadaan umum untuk diteliti yaitu sesuatu yang bersifat umum yang akan Anda teliti. Kemudian fenomena atau konsep yang memerlukan deskripsi atau penjelasan. Ini biasanya dalam penelitian kualitatif, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi dalam penelitian kuantitatif atau menggunakan mixed method, yaitu menggabungkan antara penelitian positivistik atau kuantitatif dan post positivistik ya, yang disebut dengan kualitatif ya. Kemudian kekurangan data yang harus diisi data-data karena dalam penelitian itu misalnya penelitian sama tapi variabelnya Anda tambah. Nah, bisa ya. Tapi variabelnya Anda tambah atau Anda ubah variabelnya. Jadi judulnya sama tapi variabelnya yang Anda ubah tadi ya. Misalnya tadi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Tapi variabel yang penelitian orang itu berbeda dengan Anda. Nah, ini bisa Anda lakukan ya, karena di dalam penelitian itu tidak tercantum variabel yang akan Anda teliti. Misalnya ada umur, pendidikan, jenis kelamin. Tetapi kemudian pendapatan Anda tambah misalnya ya, minum kopi, kurang olahraga kan begitu ya. Kemudian stres gitu kan, kemudian apa ya insomnia kan begitu ya. Kurang gizi dan sebagainya, Anda tambah saja variabelnya, sebenarnya judulnya sama, tetapi isinya berbeda, karena variabelnya berbeda. Nah, ini bisa Anda lakukan dalam sebuah penelitian. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelayanan yang harus dievaluasi. Ya, misalnya pelayanan kesehatan di puskesmas, misalnya Anda ingin mengevaluasi pelayanan yang diberikan. Ya. Misalnya efektivitas pelayanan kesehatan di puskesmas ini, ya, gitu ya. Pelayanan rawat jalan ya, pelayanan di puskesmas itu banyak ya, misalnya pelayanan rawat jalan, kemudian pelayanan analis kesehatan, pelayanan ya, perawatan gigi misalnya kan di situ, misalnya pelayanan promosi kesehatan, nah, kan begitu ya. Nah, ini bisa Anda buatkan di sana pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi. Nah, itu kan bisa Anda lakukan dalam penelitian evaluasi ya. Kemudian keinginan untuk mempelajari beberapa kepustakaan atau mewawancarai atau juga mencoba kemampuan meneliti Anda. Anda coba asah kemampuan penelitian Anda. Ini penting ya dalam mengembangkan potensi diri sebagai seorang ilmuwan muda. Jadi mahasiswa itu adalah seorang ilmuwan muda ya yang harus mengembangkan potensinya, mengembangkan kemampuannya dan harus melatih dirinya. Jadi jangan gunakan waktu muda itu sia-sia ya. Gunakanlah waktu muda produktif, inovatif ya, dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Jadi sehingga ketika Anda ada masalah, ya saya siap untuk menjadi katakanlah teman untuk berdiskusi berkaitan dengan apa yang ingin Anda tulis ya. Kemudian penelitian pesanan. Kalau ada orang yang pesan terhadap penelitian, bukan ngupah penelitian, pesan misalnya dia ada satu persoalan, tapi dia tidak mampu menjawabnya. Anda jawab dengan sebuah penelitian. Nah, ini yang disebut dengan penelitian pesanan ya. Oh, misalnya ngapa orang tidak mau menggunakan masker? Kan tidak terjawab. Oh, pada pasca epicentrum COVID-19 di Kabupaten Sintang, misalnya katakanlah di kota Sintang. Mengapa orang kesadarannya menurun menggunakan masker? Ini bisa saja orang yang mesan itu kemudian Anda memberikan jawaban berdasarkan pada penelitian. Biasanya penelitian ini dibiayai oleh orang lain ya. Ada pembiayaan yang dilakukan oleh orang lain, kemudian Anda menjawabnya dengan data dan fakta di lapangan ya. Nah, ini yang biasanya disebut dengan penelitian pesanan ya. Kemudian tugas yang diberikan orang lain kepada Anda atau tugas-tugas yang terkait dengan penelitian, kemudian itu dilimpahkan kepada Anda. Jadi ini akan menambah kemampuan Anda ya. Kemudian tentu Anda akan bertanya tadi, kalau misalnya kita menjelaskan bahwa dalam penelitian itu harus ada topik. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau setelah topik penelitian diperoleh, apa yang harus dilakukan? Kan begitu ya. Nah, ini Pak, saya sudah ada topik, bukan topik ya. Topik nama orang ya. Topik ya, topik atau tema ya. Jadi topiknya
Misalnya diagram air berikut yang menulis adaptasi dari Ranjit Kumar misalnya. Research Methodology Second Edition. Sage Publication 2005 ya. Dapat memberikan gambaran bagaimana menemukan problem untuk penelitian misalnya ya. Kemudian misalnya kita tertarik dengan topik tentang alkoholisme, mengingat begitu banyak dampak negatif dari kebiasaan minum alkohol akhir ini di masyarakat kita. Nah, jadi meneliti tentang alkoholisme, orang yang ketagihan alkohol ya. Kemudian topik ini adalah topik alkoholisme, sebuah topik ya. Nah, topik tentang alkoholisme ini sangat luas ya. Kita dapat seperti tadi saya ceritakan tentang hipertensi ya. Ini sebuah topiknya. Kemudian kita lihat di alkoholisme misalnya. Nah, kita dapat menyorotinya atau menelitinya dengan berbagai sudut pandang. Untuk meneliti, menurut beberapa sumber diperlukan pertanyaan penelitian yang memenuhi unsur Viner. Ya. Jadi Viner ini bisa digunakan sebagai pedoman. Apa saja yang dinamakan Viner ini? Viner merupakan singkatan ya, feasible. Ya, penelitian tersebut dapat dilaksanakan. Jadi dapat tidak penelitian itu dilaksanakan? Jadi kalau dia dapat dilaksanakan, maka penelitian itu disebut dengan feasible. Ya. Jadi ketika Anda membuat topik, menemukan topik, kemudian Anda harus lihat, misalnya kalau Anda anemia misalnya, feasible enggak anemia itu? Berapa biayanya? Mencari orang menguji orang itu anemi tidak anemi kan begitu ya, menggunakan tes tertentu itu kan biayanya besar ya. Kalau Anda meneliti tentang anemi ya, nah, tentu tidak bisa kita dengan kuesioner, tapi juga bisa menggunakan. Tapi yang penting adalah menggunakan alat tes ya. Apakah seseorang itu anemi atau tidak anemi? Yaitu dilihat dari HB-nya, hemoglobinnya ya. Hemoglobin seseorang. Jadi bukan dilihat dari kadar tekanan darah ya dalam tubuh seseorang, tapi yang dilihat adalah HB-nya, hemoglobinnya. Kemudian yang kedua adalah interesting, topiknya cukup menarik bagi Anda untuk Anda teliti, untuk Anda ketahui ya. Jadi sebenarnya penelitian itu adalah Anda ingin mengetahui terhadap apa yang Anda teliti, sehingga nanti akan terjawab. Misalnya ada beberapa mahasiswa yang meneliti tentang orang tuanya meninggal karena katakanlah DM ya, diabetes mellitus tipe 2 ya. Nah, dia tertarik mengapa ini yang terjadi, apa yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap penyakit DM. Nah, ketika penyakit itu menjadi persoalan, maka dia berusaha untuk menjawabnya. Dia menjawabnya tadi dengan sebuah riset atau penelitian. Maka oleh sebab itu, interesting ini cukup penting agar memberikan motivasi bagi peneliti itu sendiri memiliki semangat ya, agar apa yang ditelitinya dapat terjawab ya, dan memuaskan dirinya berdasarkan hasil riset yang dilakukan. Kemudian novel ya, atau yang disebut dengan novelty ya, yaitu memiliki kebaharuan atau belum merupakan pengetahuan yang sudah umum di masyarakat. Jadi ini merupakan sesuatu yang baru ya, atau belum merupakan pengetahuan yang sudah umum. Jadi belum umum, tapi Anda ingin mengetahui secara lebih mendalam. Maka ini yang disebut dengan novelty ya, atau disebut dengan novel ya. Kemudian ada etis untuk titik. Ya. Oleh sebab itu demikian harus ada ethical clearance-nya ya. Jadi etik atau tidak untuk dilakukan penelitian. Kemudian relevan untuk diteliti dengan bidang ilmu yang Anda kuasai ya. Misalnya Anda berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maka yang Anda teliti tentu kaitannya semuanya harus berkaitan dengan kesehatan. Ya, tidak etis, tidak relevan kalau Anda meneliti tentang keuangan gitu. Misalnya keuangan perusahaan itu enggak matching ya, karena background Anda adalah kesehatan. Maka yang Anda teliti juga harus berkaitan dengan kesehatan ini. Dan topik tentang alkoholisme nampaknya memenuhi kriteria Viner misalnya tersebut ya. Kita ambil contoh. Ini contohnya, langkah pertama, step 1, identifikasi topik besarnya, alkoholisme. Ya, kita lihat di sini topik besarnya adalah alkoholisme. Kemudian iris jadi topik-topik kecil. Nah, misalnya profil alkoholik, penyebab alkoholik, proses menjadi alkoholik, pengaruh alkoholisme terhadap keluarga, pendapatan masyarakat terhadap alkoholisme, manfaat model penanganannya. Nah, kemudian Anda ambil salah satu, yaitu pengaruh alkoholisme terhadap keluarga. Jadi pengaruhnya di sini Anda lihat di pengaruh alkoholisme sebagai step berikutnya ya. Kemudian
pada step ini Anda lihat pengaruh alkoholisme, kemudian masuk pada pertanyaan, muncul pertanyaan, apakah pengaruh terhadap hubungan pernikahan? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan anak? Bagaimana pengaruh terhadap keuangan keluarga? Nah, ini yang terkait dengan alkoholisme tadi. Ya. Kemudian setelah itu masuk pada step berikutnya, ya, step 5. Ya. Kemudian buat formulasi. Tujuan Anda apa sebenarnya? Tujuannya adalah untuk melihat atau pengaruh alkoholisme bagi keluarga. Nah, ini sebenarnya yang dijadikan sebagai judul penelitian. Di sini pengaruh alkoholisme, ya. Nah, kemudian Anda lihat di tujuan khusus. Karena tujuan utama atau tujuan umum inilah yang sebenarnya yang menjadi sebuah judul, ya. Kemudian baru masuk pada tujuan khusus. Ya, khususnya mengetahui pengaruh terhadap hubungan pernikahan, menentukan bagaimana alkoholisme, mengetahui pengaruh terhadap keuangan keluarga. Nah, ini nanti menjadi sub atau tujuan khusus tadi, ya. Nah, tujuan khusus. Kemudian masuk di sini uji tujuan kita nilai. Uji tujuan kita dalam hal ini yaitu pekerjaan yang akan dilakukan, waktu yang tersedia, biaya, kemampuan diri dan kemampuan pembimbing dalam bidang tersebut. Nah, jadi yang harus dipertimbangkan setelah Anda menentukan tujuan utama ini atau tujuan umum, maka Anda lihat bahwa pekerjaan yang akan dilakukan apakah berat atau tidak mencari orang yang alkoholisme. Kemudian waktu yang tersedia tidak waktu untuk meneliti ini. Kemudian biayanya berapa untuk melakukan penelitian ini. Kemudian kemampuan diri dalam kemampuan bimbing dalam bidang tersebut bagaimana. Nah, kemudian baru masuk benarkah tertarik, kemudian setujukah dengan tujuannya, cukupkah sumber dayanya, mampukah kita secara teknis ini meneliti ini. Nah, ini yang harus ditanyakan pada diri si peneliti. Nah, jadi sehingga ini akan memudahkan bagi peneliti. Kemudian tentu dalam penelitian itu harus berangkat dari masalah, ya. Jadi jangan sampai Anda meneliti tanpa ada masalah, ya. Maka itu disebut dengan masalah penelitian, ya. Ada pernyataan, ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itulah nanti yang Anda jawab dalam sebuah penelitian, ya. Nah, kemudian baru dibuat dari pertanyaan tersebut, nah, baru Anda buat dijawab nanti dalam pertanyaan penelitian tadi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena penting sebuah masalah dalam penelitian ini, maka masalah merupakan pusat aksial di seputarnya supaya upaya penelitian bergerak. Jadi meneliti itu harus berangkat dari sebuah masalah, ya. Jadi jangan sampai Anda meneliti tanpa ada masalah penelitian, ya. Kemudian pernyataan masalah harus disampaikan dengan ketepatan verbal sepenuhnya. Jadi antara desain dan solen, antara harapan dan kenyataan, ya. Nah, ini misalnya Anda, ya paling sederhananya, Anda kepinginnya selesai 4 tahun, tapi kenyataan 5 tahun. Maka di situ ada masalah. Nah, ini yang disebut dengan pernyataan masalah, ya. Kemudian masalah tersebut kemudian dipecah-pecah dalam sub-sub masalah yang manageable, ya, dapat dikendalikan. Baru Anda buat sub-sub masalah tadi, ya. Kemudian dinyatakan sehingga kita dapat melihat dengan jelas tujuan dan arah dari keseluruhan upaya penelitian. Nah, terkait dengan masalah tersebut. Masalah yang bagaimana yang bisa diteliti, yaitu masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian atau researchable. Ya, jadi kalau Anda ingin meneliti, maka penelitian itu harus researchable. Ya, itu dapat dilakukan penelitian, jadi nilainya. Jadi mengandung nilai penelitian. Karena penelitian itu adalah menjawab persoalan yang Anda tanyakan sebenarnya. Kemudian feasible, ya, memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi kualifikasi Anda adalah sarjana kesehatan masyarakat, maka yang Anda teliti adalah tentu kajiannya adalah tentang kesehatan masyarakat. Nah, dari mana masalah penelitian itu dapat? Ya tadi, bisa pengamatan dan pengalaman sehari-hari misalnya. Ya ada masalah yang perlu dikaji atau yang dibahas, ya. Kemudian membaca literatur atau jurnal, laporan penelitian, koran dan sebagainya, ya. Menghadiri seminar, lokakarya, simposium, diskusi, ya. Kemudian pemuasan diri, curiosity, kegelisahan diri, ya, yang Anda rasakan, ya. Yang
pemuasan diri dan security ini artinya Anda ingin memuaskan diri Anda dengan penelitian itu untuk menjawab persoalan keraguan Anda ya tentang suatu persoalan. Nah, ini bisa Anda sampaikan dalam sebuah penelitian ya. Misalnya saya meneliti tentang vaksinasi, mengapa orang rendah untuk melakukan vaksinasi. Kemudian saya buat penelitian, ya ternyata ada paling tidak ada 7 hal ya yang menyebabkan orang tidak mau vaksinasi. Ya. Nah, ini yang saya teliti. Ya. Jadi ternyata itu bisa menjawab terhadap pertanyaan yang saya ajukan selama ini tentang vaksinasi. Ya. Kemudian permintaan atau kebutuhan masyarakat pengguna. Jadi siapa saja yang menggunakan penelitian Anda, itu bisa Anda jawab dengan sebuah penelitian. Ya. Berpikir dan merenung. Ya. Ya, Anda pikirkan, kemudian Anda renungkan apakah ini bisa dilakukan. Ya memang yang paling ya mungkin saja berbagai tempat bisa Anda merenung ya, berpikir ya untuk sebuah topik. Tidak hanya di tempat tertentu ya, tetapi dimanapun Anda bisa kembangkan itu. Kemudian mimpi dan intuisi ya, harapan Anda ya, berdasarkan perasaan Anda yang harus dijawab, dibuktikan kebenarannya melalui sebuah penelitian. Kemudian konsultasi ya dengan senior atau pembimbing yang bisa memberikan jawaban terhadap penelitian Anda. Adapun tip untuk mendapatkan topik atau masalah penelitian, ya, yang pertama adalah identifikasi permasalahan dari dunia nyata. Anda dapatkan informasi yang terkait dengan masalah yang akan Anda teliti dilihat dari kondisi yang Anda hadapi di sekitar Anda. Ya. Nah, misalnya kalau contoh yang sederhana, misalnya yang pertama adalah look at the mass media. Nah, jadi lihat surat kabar. Ya, jadi bisa koran, bisa majalah dan sebagainya. Ini bisa di internet dan sebagainya. Ini bisa menjadi topik sebuah penelitian. Kemudian look at your surrounding. Ya. Kemudian mengadakan pengamatan terhadap situasi sekitar Anda, seputaran diri Anda, seputar keluarga Anda, seputar masyarakat, di mana Anda berada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah identification and getting information about the stakeholder need. Ya. Nah, jadi identifikasi, dapatkan informasi tentang kebutuhan stakeholder berkaitan dengan penelitian. Oh, misalnya Anda punya nenek, penyakitnya adalah osteoporosis misalnya. Ya, Anda teliti tentang itu kan begitu ya. Pada lansia misalnya ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa Anda identifikasi dari orang-orang yang ada di sekitar Anda ya. Kemudian baca artikel, yang kedua adalah baca artikel ilmiah atau research report ya. Yaitu look at the limitation of study. Lihat keterbatasan penelitian ini, sehingga dengan keterbatasan itu bisa memberikan masukan bagi Anda. Kemudian yang kedua adalah look at the suggestion for future researcher. Ya. Lihat saran ya pada peneliti masa yang akan datang. Sarannya ke depan itu apa? Ya. Yang peneliti sarankan kepada orang lain. Ya. Kemudian then overcome the limitation, start or the follow researcher's suggestion. Ya. Kemudian hasil dari keterbatasan pernyataan penelitian berikut ini dan sarannya, ya saran peneliti itu apa, ya. Nah, itu kan tinggal Anda ambil saja, itu dijadikan sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga adalah mengunjungi tempat perpustakaan, ya misalnya mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan di bidang studi Anda, ya Anda kumpulkan, ya kemudian Anda koleksi beberapa penelitian Anda yang memungkinkan untuk memberikan pengetahuan bagi Anda. Kemudian yang kedua, ya, membaca literatur yang berhubungan dengan bidang ya ilmu Anda, ya. Nah, kemudian berikan kritisi ya terhadap apa yang tertulis. Ya. Kemudian yang keempat adalah menghadiri pertemuan ilmiah atau international conference, ya, atau national conference, ya. Misalnya menghadiri kuliah atau ceramah ilmiah, ya. Kemudian mempelajari topik kuliah atau mata kuliah yang diambil. Misalnya mata kuliah apa yang Anda ambil itu dijadikan sebagai acuan. Ya. Misalnya sebagai contoh, saya lihat ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan sulitnya orang menerima pendidikan kesehatan. Nah, ini perlu bisa diteliti. Mengapa orang ini sulit menerima pesan-pesan kesehatan? Ya. Misalnya pesan kesehatan apa yang Anda sampaikan? Misalnya PHBS. Faktor ya misalnya hubungan yang membuat orang sulit menerima pesan informasi kesehatan atau menerima tenaga kesehatan
misal seperti mahasiswa, katakanlah seperti itu. Karena pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut kuratif dan rehabilitatif, yaitu pengobatan dan pemulihan, tetapi juga promotif dan preventif, yaitu upaya meningkatkan kesehatan dan mencegah. Kemudian yang berikutnya adalah menghadiri seminar atau workshop hasil penelitian. Biasanya ada kegiatan-kegiatan penelitian, kegiatan-kegiatan ilmiah yang biasanya ini dilakukan presentasi ya oleh peneliti. Jadi peneliti melakukan presentasi terhadap laporan penelitian. Kemudian yang kelima adalah melakukan surfing internet tentang suatu topik permasalahan. Ya, jadi Anda surfing saja di internet dengan berbagai informasi yang ya mungkin saja itu bisa memberikan pengetahuan bagi Anda. Oleh sebab itu, tapi sebelumnya Anda harus memiliki pengetahuan tentang itu. Misalnya kalau Anda ingin mengetahui tentang ya, katakanlah hipertensi pada ibu hamil, ya, jadi Anda cari topiknya sudah Anda temukan yaitu hipertensi, baru nanti Anda bisa tentukan pada variabel yang mana atau pada kelompok usia mana yang ada ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan perenungan ya, berpikir, berkontemplasi ya. Nah, jangan menghayal ya, merenung, berpikir itu apa judul topik yang paling tepat untuk diteliti ya. Kemudian mencari masalah penelitian ya. Kegiatan penelitian harus didasarkan pada masalah. Jadi berdasarkan desain dan desolen ya. Jadi penelitian itu basicnya adalah masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada yang diteliti karena memang penelitian itu adalah menyelesaikan masalah. Dari masalah diselesaikan, kemudian memberikan problem solver kepada masalah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah timbul karena adanya tantangan. Jadi masalah itu ya ada karena ada tantangan, ya. Sehingga apa yang jadi masalah harus diatasi. Kemudian kesangsian, keraguan-raguan peneliti tentang hal itu. Ya. Nah, kemudian ambiguity, kegandaan. Ya. Nah, ada yang kegandaan, kemudian halangan dan rintangan, kemudian kesenjangan antara fenomena baik yang telah ada maupun yang tidak ada. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin ada yang tadi ya ada masalah timbul karena adanya tadi tantangan, kesangsian, ambiguity, halangan, rintangan, kesenjangan ya. Nah, ini masalah. Jadi penelitian itu harus berbasis masalah. Masalah itu artinya ada desain dan desolen, ada harapan, ada kenyataan. Nah, maka kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini maka disebut dengan masalah. Nah, ketika orang itu sehat, ya itu tidak ada masalah, tidak bisa diteliti. Tetapi ketika orang itu sakit, maka itu di situ ada masalah. Ya. Nah, apa yang Anda rasakan sebenarnya yang ketidaknyamanan itu disebut sebagai sebuah masalah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi materi kita. Nah, misalnya topik yang perlu dipilih. Ya. Misalnya, pilih ide atau topik yang original, ya, inovatif atau mengandung unsur kebaruan, aktual dan up to date. Ya, jadi ketika Anda milih ide atau topik itu harus original, asli ya dari Anda dan harapannya adalah inovatif ya, hasil pemikiran, mengandung sesuatu yang baru ya, aktual dan update ya, sesuai dengan kondisi kekinian. Kemudian merupakan hal yang penting bagi pengembangan ilmu dasar maupun ilmu terapan. Jadi sumbangannya bagi ilmu dasar, misalnya, maka di dalam penelitian itu ada namanya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu berkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat, kemudian praktisnya pada kelompok-kelompok mana penelitian itu memberikan kontribusi atau sumbangan. Ya. Kemudian memungkinkan untuk diuji ya, kebenarannya, bahwa hasil penelitian Anda ini bisa diuji kebenarannya. Kemudian pastikan bahwa topik yang dipilih itu cukup kuat dan menarik, sehingga apa yang Anda sampaikan itu menjadi sebuah kebenaran yang bisa membuktikan kebenaran itu sendiri. Ya. Misalnya tentang rokok. Ya. Topiknya rokok saja sudah banyak bisa Anda teliti. Misalnya misalnya perilaku merokok, perilaku, pengetahuan, sikap, praktek. Ya. Kemudian faktor orang merokok ya, faktor orang berhubungan dengan merokok. Misalnya merokok pada remaja ya.
merokok misalnya orang yang terpapar rokok, merokok pemula, ya, adiksi rokok. Nah, itu kan satu rokok saja bisa untuk berbagai judul penelitian dan satu topik, ya. Nah, ini bisa Anda kembangkan. Maka sebenarnya bisa Anda diskusi antara Anda tentukan topik yang sama, kemudian turunannya berbeda-beda. Maka inilah tadi yang disebut dengan penelitian payung, ya. Jadi misalnya tadi topiknya rokok, tetapi dalam judulnya itu berbeda-beda. Nanti misalnya tadi perokok pemula, kemudian perokok adiksi, perokok remaja, ibu terpapar rokok, kan gitu ya. Nah, ini sudah 4 ya. Dalam satu topik yang berkaitan dengan rokok, perilaku merokok, misal pengetahuan sikap praktiknya, ya. Nah, ini bisa, ya. Jadi rokok sendiri bisa dijadikan sebagai topik. Kemudian pastikan bahwa topik yang dipilih cukup kuat dan menarik. Nah, ini yang karena penelitian yang Anda sampaikan ini berpengaruh terhadap hasilnya, ya. Penelitian harus memberikan hasil atau dampak sesuatu yang baru bagi orang lain, ya. Kemudian pastikan memilih topik jangan terlalu luas, ya. Kalau dia luas nanti sulit untuk dijelaskan, ya. Maka oleh sebab itu penelitian harus yang lebih sempit, ya, cakupannya. Dan tentukan topik mana yang dapat didukung dengan banyak bahan publikasi. Jadi ketika Anda membuat topik penelitian, maka yang harus Anda pertimbangkan juga terkait dengan bahan pustaka yang bisa memberikan dukungan bagi penelitian Anda, ya. Kemudian memilih satu topik atau penelitian, ya. Lakukan penelusuran pustaka, apakah penelitian tersebut sudah banyak dilakukan orang. Kalau sudah, adakah celah atau peluang yang bisa Anda teliti. Jadi kalau dia banyak penelitian orang-orang lain, maka Anda ambil celahnya, ya. Celah yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian orang lain, ya. Kemudian evaluasi diri sesuai dengan bidang keahlian, mata ajaran yang diampu, kapasitas diri dan institusi. Jadi Anda lihat kemampuan Anda, evaluasi diri Anda, apakah Anda berminat, tertarik terhadap penelitian itu, dan kemampuan Anda bisa mendukung nggak terhadap penelitian yang akan Anda lakukan. Dan pelajari topik-topik yang menjadi prioritas atau unggulan dari pihak sponsor. Misalnya kalau sekarang misalnya Anda tawarkan kepada lembaga tertentu, lembaga donor, yaitu orang memberikan pembiayaan dalam penelitian, nah, bisa saja misalnya dulu stunting, ya. Anda ingin di stunting, kemudian orang memberikan biaya penelitian untuk Anda, ya. Anda akan dapatkan duit dari hasil penelitian itu, ya. Nah, karena itu dibiayai oleh pihak lain. Misalnya kalau Simbel Mawa itu ada dananya untuk penelitian, ya. Sebenarnya mahasiswa itu harus melatih penelitian supaya mereka dapat dana dari Simbel Mawa itu, ya. Jadi tujuannya seperti itu, sehingga nanti hibah-hibah penelitian bisa Anda dapatkan setiap tahunnya, ya. Kemudian pencarian pendahuluan dan cari beberapa database, ya. Database yang bisa mendukung penelitian Anda. Pencarian pendahuluan dapat dilakukan yang cepat, ya, di rumah, ya, dengan Anda searching di berbagai artikel publikasi yang ada di Google Scholar, ya. Pilih satu topik, lakukan pencarian dengan komputer, ya, tadi dengan Google, ya. Anda googling saja informasi yang terkait dengan penelitian. Kemudian ambil catatan tipe sumber yang muncul untuk tiap topik, ya. Anda catat kira-kira dari topik tersebut yang memungkinkan Anda untuk bisa mengambil celah, ya, dari penelitian tersebut. Nah, jangan memilih satu topik yang tidak muncul dalam buku atau artikel ataupun dalam website, ya. Jangan Anda, wah ini keren, ini baru, ya, tetapi tidak muncul dalam satu artikel penelitian. Ini akan menyulitkan Anda dalam menentukan atau didukung oleh penelitian lainnya, ya, bahan pustakanya. Ini akan menyulitkan Anda. Tapi carilah penelitian yang bisa mendukung dengan bahan pustaka, sehingga ini menambah referensi penelitian Anda. Ya, selalu ambil beberapa langkah di awal untuk memastikan bahwa topik Anda akan relatif mudah dicari dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu. Jadi ketika Anda buat penelitian, kemudian dicari oleh orang, maka ini akan lebih baik bagi Anda, ya. Kemudian dalam menentukan judul, ya, harus dirumuskan secara jelas hingga menggambarkan yang ada di dalam judul itu sendiri. Yaitu yang pertama, sifat dan jenis penelitiannya.
Penelitian kuantitatif atau kualitatif. Ini harus tergambar dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua, objek yang diteliti siapa? Tapi kalau misalnya Anda stunting, tentu yang diteliti adalah balita, kan begitu ya. Kalau misalnya anemi ya pada remaja, ya, jadi harus dilihat. Misalnya anemi pada ibu hamil bisa juga, kan begitu ya. Hipertensi pada ibu hamil, hipertensi pada remaja, hipertensi pada lansia. Hipertensi pada semua orang. Ini bisa saja ya. Objek yang akan diteliti hipertensi, subjeknya tadi ya bisa lansia, bisa pemuda, bisa ibu hamil. Ini bisa obesitas misalnya. Ya pada anak misalnya. Ini bisa saja pada remaja, pada lansia ya. Kemudian lokasi daerah penelitian, di mana lokasi itu yang akan Anda lakukan penelitian ya. Kemudian tahun waktu terjadi peristiwa atau kejadian. Misalnya kalau COVID-19 ini kan tentu saja dari sekarang ya, tahun 2019 COVID-19 akhir ya, katakanlah tahun 2020 sampai sekarang ini. Kemudian peristiwa yang spesifik dan ringkas tentunya ya. Tetap mampu menunjukkan secara umum topik yang diteliti ya. Kemudian bagian judul harus concise, singkat ya, padat ya. Jadi jangan sampai berbelit-belit ya. Jadi ketika Anda membuat judul, maka judul itu harus concise ya. Harus singkat, padat, dan jelas ya. Menggambarkan permasalahan utama yang akan diangkat, karena di dalam judul itulah sebenarnya representasi dari sebuah penelitian ya. Representasi dari sebuah apa yang Anda tulis ya. Beberapa reviewer menyarankan untuk tidak lebih dari 20 kata ya. Ada juga 20, ada 16 kata ya. Tapi dia biasanya 16 kata ya. Contoh judul ya. Sifat dan jenis penelitian. Analisis hubungan korelasi salah satu ciri menggunakan kata dengan ya. Hubungan tingkat pendidikan orang tua, kepemilikan fasilitas belajar dengan prestasi belajar anak. Nah, ini contohnya ya. Analisis pengaruh uji pengaruh ya, kalau dia uji regresi ya. Kalau ini hubungan uji korelasi ya. Penggunaan kata terhadap pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap kepemilikan fasilitas belajar. Ini yang pendidikan ya. Misalnya pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap ya. Ini korelasi. Ya. Tentu dari sini kita bisa lihat bahwa objek penelitiannya adalah terkait dengan tingkat pendidikan orang tua, kepemilikan fasilitas belajar, prestasi belajar ya. Kalau berdasarkan pada tingkat pendidikan orang tua, kepemilikan fasilitas dan prestasi belajar. Kemudian subjeknya siapa yang dijadikan unit penelitian? Apakah anak, bayi, usia dini? Nah, ini kelompok-kelompoknya. Lokasinya di mana? Kemudian tahun terjadinya kegiatan penelitian itu di mana? Ya. Kemudian pada bab 1 penulisan ini ada latar belakang ya, latar belakang penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan, kemudian manfaat ya. Tujuan ini bagi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum ya. Dalam rumusan ini ada dua, pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian. Nah, di sini ya. Nah, kalau ini tadi berkaitan tujuan umum dan tujuan khusus, kalau ini manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, jadi kalau kita membuat latar belakang adalah bentuknya seperti piramida terbalik ya. Jadi memberikan gambaran singkat tentang sifat umum penelitian, alasan, kaitan penelitian dengan orang lain. Tunjukkan bagaimana topik isu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan pertimbangan teori dan praktik ya. Nah, kemudian latar belakang masalah menyajikan fakta dan data yang berasal dari berbagai sumber. Ya, tadi bisa saja melalui pustaka, cetak, dan elektronik, pengamatan yang diambil dari diskusi ilmiah, seminar, simposium, konferensi, dan lain sebagainya tentunya. Pengamatan yang diambil dari fenomena alam yang terjadi di sekitarnya tadi, saat kondisi pandemi. Sekarang ini. Kemudian pengamatan yang diambil dari fenomena yang ada di masyarakat. Tentu isu yang perlu diteliti, dimensi ruang, waktu, dan itu sangat penting dan manfaat bagi sebuah penelitian. Ya. Karena itu dalam latar belakang itu ada konsepnya, yaitu potret kondisi yang melingkupi permasalahan yang ingin Anda teliti misalnya. Make is straightforward and to the point. Ya. Buat penjelasan ke depan ya, dan pada titiknya, pada intinya, ya, langsung pada persoalan. Ya. Summary riset terdahulu secara keseluruhan. Anda buat ringkasan penelitiannya secara keseluruhan. Ya, mulai dari
masalahnya, latar belakang masalahnya, kan ini yang Anda tulis ya. Kemudian jika Anda mereplikasi penelitian yang lain, sampaikan mereplikasi itu artinya Anda mengambil penelitian yang sama dengan penelitian yang lain, cuma perbedaannya dalam replikasi ini atau penelitian replikatif ini, penelitiannya sama, cuma tempat waktu yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan penelitian replikatif ya. Misalnya yang stunting kan sudah begitu banyak ya, baik penelitian yang ada di sini, kemudian Anda juga meneliti tentang stunting. Nah, tapi harus lokasinya harus berbeda tentunya. Maka penelitian Anda itu disebut sebagai penelitian replikatif ya. Kemudian tentu hal apa yang penelitian Anda dibedakan dengan penelitian yang sudah ada? Tentu Anda mengambil perbedaan dengan penelitian Anda. Gitu. Apa yang membedakan antara penelitian Anda dengan penelitian orang lain? Ya. Nyatakan kenapa Anda tertarik untuk melakukan penelitian yang bersangkutan. Ya, ya, jadi perumusan masalah, kesenjangan tadi sudah ya. Ciri-ciri masalah yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau kita lihat umumnya, biasanya kalau di skripsi mahasiswa itu adalah berkaitan dengan perumusan masalah. Ya. Pernyataan penelitian, umumnya itu yang menjadi masalah. Mereka tidak bisa menulis pernyataan masalah. Ya. Sebenarnya pernyataan masalah itu adalah harus ada kesenjangan gap antara kenyataan dengan harapan. Ada kesenjangan. Ya. Saya kasih contoh yang sederhana. Ya. Misalnya Anda harapannya adalah kuliah 4 tahun selesai, kan begitu ya. Sudah belajar gigi, sudah banyak membaca buku gitu ya. Sudah belajar begitu giat, itu kan membaca berbagai referensi, mengikuti perkuliahan secara baik gitu ya. Tetapi kenyataannya Anda tidak bisa menyelesaikan atau studi sampai 4 tahun. Malah 5 tahun kan begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan masalah ya. Ya, kesenjangan harapan dengan kenyataan, ketidakcocokan antara harapan dengan kenyataan, maka itulah yang disebut sebagai masalah. Nah, jadi itu disebut dengan pernyataan masalah ya. Nah, bisa juga tadi kesangsian kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena ya. Tapi umumnya itu yang dijelaskan adalah berkaitan dengan harapan, desain dan desolen ya. Nah, ini yang disebut sebagai masalah. Kesenjangan antara apa yang, ya misalnya kalau kita berkaitan dengan stunting, katakanlah demikian ya. Stunting ini misalnya di wilayah puskesmas Sungai Durian, orang untuk mendapatkan asupan gizi yang baik saat sekarang ini kan lebih mudah ya, pergi ke pasar mudah, dekat, antara jarak rumah dengan tempat belanja, kemudian berkaitan dengan asupan, jenis makanan, baik itu protein, vitamin, mineral, lemak, itu tersedia ya di pasar dan mudah untuk mengaksesnya ya. Termasuk juga terkait dengan informasi kesehatan untuk pencegahan stunting. Pelayanan kesehatan juga dekat gitu ya. Misalnya puskesmas. Akan tetapi dari apa yang disampaikan tadi kemudahan-kemudahan itu seharusnya memang tidak terjadi stunting ya. Tapi kenyataannya Anda jelaskan berdasarkan data bahwa di puskesmas wilayah Sungai Durian ini ternyata banyak balita yang menderita stunting meskipun sudah dilakukan berbagai program-program dalam rangka untuk meningkatkan dan mencegah terjadinya stunting pada balita ya, kepada ibu balita. Nah, ini yang Anda sampaikan, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, inilah sebenarnya yang disebut dengan pernyataan masalah ya. Sekarang kita ingin melihat ciri masalah yang baik ya. Jadi yang pertama, ciri masalah yang baik itu harus mempunyai nilai penelitian ya, atau research value ya. Nah, yang dinamakan research value, nilai penelitian ini adalah harus bersifat asli dan up to date. Artinya ketika Anda datang ke sana, memang faktanya seperti itu ya.
di lapangan. Maka ini disebut dengan asli dan up to date. Ya. Kemudian yang kedua, yang B ini menyatakan suatu hubungan antara variabel-variabel tadi yang ingin diteliti dengan kejadian dengan stunting tadi. Ya, stunting bisa saja karena memang informasi yang didapatkan oleh ibunya kurang ya tentang asupan makanan bergizi. Kemudian ketersediaan makanan bergizi misalnya karbohidratnya, kemudian proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineral misalnya. Unsur-unsur yang terkandung yang dibutuhkan dalam tubuh manusia ya. Kemudian merupakan sesuatu hal yang penting ya untuk diteliti, dan kalau tidak diteliti maka dia akan membawa risiko kesehatan kepada balita. Nah, ini sumbangannya dari hasil nilai penelitian ya. Ya harus tentu dapat diuji penelitian itu kebenarannya berdasarkan penelitian tadi ya, sehingga orang lain bisa menguji penelitian itu. Nah, kemudian yang kedua ya, masalah tersebut harus visible, memungkinkan untuk diteliti. Misalnya data serta metode tersedia, datanya ada ya, mudah didapatkan ya, cara pengumpulannya mudah ya, dan metodenya ya tersedia metode dalam penelitian, baik menggunakan metode cross-seksional ya, kemudian apa, penelitian lain ya yang terkait. Kemudian alat atau kondisi yang mengizinkan untuk dilakukan penelitian. Kemudian biaya yang tersedia. Nah, tidak bertentangan dengan hukum dan adat norma yang ada di masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan masalah harus visible ya. Nah, kemudian masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti Anda kesehatan masyarakat. Tentu tadi stunting itu cocok untuk Anda ya. Ya karena itu berkaitan dengan kesehatan ya. Nah, kemudian bagi peneliti itu menarik ya untuk diteliti sehingga dia akan memberikan nilai tambah dalam sebuah penelitian. Kemudian penelitian harus sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi tadi, kompetensi peneliti, yaitu berkaitan dengan kesehatan. Ya. Nah, tentu cara merumuskan masalah ya biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, bagaimanakah ya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya stunting. Nah, ini kan pertanyaannya. Bagaimana perilaku, misalnya perilaku ibu dalam melakukan pencegahan stunting, artinya pengetahuan sikap praktek ibu ya dalam pencegahan stunting. Stunting saja tinggal banyak bisa dikembangkan dengan jelas dan padat tadi ya. Jadi pertanyaan itu harus menuju pada aspek yang ditanyakan. Kemudian berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah tersebut, karena ketika kita penelitian harus mendapatkan data. Data inilah sebenarnya yang menjawab penelitian itu sendiri ya. Merupakan dasar perumusan hipotesa. Jadi kita dalam penelitian membuat hipotesa ya. Dasar bagi judul penelitian, dan ini yang akan menjadi sebuah judul dalam penelitian. Kemudian ungkapkan secara rinci mengapa masalah itu dipilih. Yang pertama tentunya apakah untuk memperoleh jawaban praktis yang berguna bagi masyarakat. Jadi dengan penelitian itu diharapkan sangat berguna secara praktis. Jadi tidak hanya teoritis ya. Dengan penelitian itu memberikan solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi. Apakah ingin mengembangkan hipotesis yang telah dirumuskan oleh orang lain? Jadi hipotesis yang terbuat, kemudian orang lain sudah membuat hipotesis, kemudian dikembangkan ya dari hipotesis yang ada. Kemudian apakah untuk mengisi kesenjangan dalam iptek? Ya, jadi kesenjangan tadi tidak terjawab dalam penelitian, maka Anda bisa menjawab itu dengan hasil penelitian, dan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan atau tingkat praktis ya. Apakah ingin menguji sebuah teori yang sudah dibuat, ya, kemudian nanti diuji dengan penelitian Anda berdasarkan data atau sampel area yang tentu saja bisa sama dan berbeda. Atau keinginan sponsor yang memerintahkan Anda atau mengajak Anda untuk melakukan penelitian sehingga dengan penelitian Anda ini bisa digunakan sebagai dasar program kesehatan. Misalnya tadi Anda meneliti tentang stunting, kasusnya tinggi. Kemudian Anda diminta untuk penelitian, Anda dibiayai untuk penelitian, kemudian Anda menemukan, maka ketika itu ditemukan, pihak puskesmas, dinas kesehatan membuat program berdasarkan pada hasil penelitian Anda. Nah, ini yang dikembangkan ya. Kemudian perumusan masalah ya, mirip dengan pertanyaan penelitian, boleh dalam bentuk kalimat tanya, boleh bentuknya berita. Nah, jadi kalau biasanya penelitian pertama atau pemula, biasanya bentuknya pertanyaan, bagaimanakah, apa saja, kan begitu ya. Nah, tapi kalau sudah penelitian yang sudah advance, dia tidak perlu membuat pertanyaan. Must be concise and straightforward. Jadi harus singkat ya, padat dan arahnya ke depan ya.
Nah, jangan sampai melihat pada masa yang lalu ya. Kemudian rumusan masalah harus sejalan dengan tujuan penelitian ya. Kemudian bisa dimulai dengan menguraikan fenomena atau gejala-gejala yang ada untuk mengidentifikasi masalah, lalu uraikan pendekatan konsep untuk menjawab masalah. Nah, kalau ada yang menjelaskan hipotesis yang akan diuji dari penelitian tersebut. Karena biasanya dalam penelitian kuantitatif, ini kita menguji terhadap hipotesis yang dibuat. Jadi hipotesis yang dibuat atau jawaban sementara yang dibuat itu bisa dijawab dari penelitian ini. Kemudian namun uraikanlah perumus masalah, tidak harus selalu kalimat tanya, bisa saja bentuknya adalah pernyataan ya. Jadi tidak mesti dalam bentuk pertanyaan ya. Kemudian rumuskan area atau ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Nah, kemudian kontribusi terhadap ranah keilmuan, dasar, terapan, rekayasa teknik produksi. Nah, ini yang terkait dengan perumusan masalah. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ini memberikan dampak bagi pengetahuan Anda dalam menentukan topik sebuah penelitian ya. Saya akhiri pertemuan ini. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.